Makasih Pak, sudah di-unmute. Ya, saya sependapat dengan Pak Edi Ganevo bahwa saya juga menganggap semua masukan yang ada ini sangat positif dan mudah-mudahan para UMKM kita menjadikan ini sebagai pemberi semangat lagi, walaupun tadi ada disebutkan Pak Robert itu bahwa kesulitan itu kadang-kadang membuat kita jadi kreatif, ditolak oleh pemerintah atau dinas tertentu, malah kita menambah semangat. Jadi kalaupun ada seperti itu, jangan kecewa, seperti Pak Edi Ganevo dan lain-lain pengusaha yang sudah berhasil ini berkali-kali sudah menghadapi banyak persoalan, tetapi setiap mengalami kesulitan itu bangkit lagi gitu. Jadi kalau semuanya langsung berhasil, ya mungkin semangat kita juga berkurang. Tapi kembali lagi setiap ada masalah yang kita hadapi, termasuk dalam masa COVID ini, banyak pakar, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian sudah meramalkan 2 tahun lalu bahwa kita kalau ekspor kita menurun tajam itu bisa dimaklumi karena keadaan COVID ini membatasi kita untuk tidak bisa bergerak. Tetapi Menteri Perdagangan Pak Muhammad Lutfi baru mengumumkan ekspor kita bulan Maret 2021 ternyata yang terbesar sepanjang sejarah di tengah-tengah pandemi ini. Jadi kalau dalam kesulitan aja kita bisa mencapai ekspor yang begitu tinggi, apalagi nanti keadaannya sudah makin baik, kita yakin bahwa itu akan lebih baik lagi. Dan saya sangat senang hampir semua pihak nih, pemerintahnya, pengusahanya, masyarakatnya, medianya, akademisinya, seperti Pak Sukoso sekarang yang beralih jadi akademisi, semuanya ini memberikan sumbangan yang sangat besar. Jadi kita punya optimisme yang kuat bahwa perkiraan orang lain atau konsultan internasional bahwa Indonesia itu akan menjadi negara maju yang luar biasa, saya kira itu nggak mustahil, apalagi ada data terbaru sekarang pengguna internet di dunia, Pak Ayut. Indonesia tahun 1990-an masih jauh kita di bawah. Tapi sekarang sudah nomor 4 di dunia kita pengguna internet. Ini luar biasa. Sebelumnya negara-negara lain menganggap itu nggak mungkin karena orang Indonesia pendidikannya masih rendah, bagaimana mungkin mereka bisa menggunakan internet. Jadi 10 besar aja nggak pernah diramalkan itu oleh negara-negara lain. Bahkan 1997, 1998 mereka nggak yakin bahwa Indonesia itu bisa masuk 10 besar. Tapi sekarang kita sudah masuk menjadi nomor 4 di dunia. Mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat bagi kita. Ternyata yang buat negara lain sulit menggunakan internet termasuk teknologi informasi, ternyata kita sekarang sudah nomor 4 di dunia. Semangat terus teman-teman pengusaha. Itu dari saya Pak Ayub. Baik, terima kasih Pak Joni. Tadi ngomong-ngomong internet, nah ini ada juga teman kita praktisi dari Surabaya, Mas Doni Anur. Mas Doni apa monitor? Mas Doni, apa kabar? Mas Doni bisa apa? Udah saya unmute, Mas Doni. Mas Doni Anur. Apa nggak monitor? Kalau tidak ada, oh ini ada Mas Uda Isnandar, ada mau ingin menyampaikan sesuatu, silakan, Resen. 5 menit aja, Dayut, Pak Prof. Pak Sukoso, makasih banyak diskusi sama Prof nih. Apa ya?
Ya tadi kan tentang jaminan halal ya Prof ya. Saya rasa kita perlu dudukkan nih Bapak-bapak, kita kalau bicara ekspor, kita harus dalamin tuh regulasi negara tujuan. Nah itu dulu. Jadi kita tidak bisa mengatakan, apalagi mendikte, Pak Joni pasti tahu banget beliau diplomat. Ini negara gua gini, lu terima dong, nggak bisa itu. Undang-undang yang disebutkan tadi itu berlaku di negara kita. Kalau kita bicara ekspor nih, yes, ada sebuah kemungkinan, ada sebuah possibility yang sangat kuat ketika kita sudah legal, udah halal di negara kita, kemudian tentu daya saing lebih kuat, lebih cepat. Tapi tidak selalu begitu. Jadi maksud saya selalu bilang membagi energi gitu ya. Kalau kita mau fokus ekspor aja. Menurut saya ya, ada beberapa energi itu, saya lihat UMKM itu memang tidak sanggup untuk jalan dua-duanya. Itu suruh ekspor iya, habisin ngurus halal kasana ke sini, habis lagi di dalam. Kemudian halalnya kemudian harus dinegosiasikan di negara tujuan. Kenapa tidak, kalau memang mau ekspor, misalnya negara muslim lain, Nigeria, kenapa nggak cari partner di situ, mereka ngajuin halal di negara dia. Partner loh ya, bukan distribusi. Kalau distribusi ya mereka tuh orang bawahan kita Pak. Kalau orang bawahan itu Anda menggaji Pak. Ketika menggaji itu punya risiko dia kerja apa enggak, itu kita setelan semua tuh. Tapi kalau partner, kemungkinan dia invest. Dan memang margin kita berbeda. Ini beda Pak, ini posisinya sangat berbeda. Dan kalau nah, pengalaman kami di lapangan, mohon maaf, saya nggak tahu, saya harus cek regulasi, karena memang dalam 2 tahun kebelakang itu regulasinya sangat bagus berubah, saya angkat topi. Kira-kira 2014, berarti sudah cukup lama lah Pak Joni ya. 2014 saya pameran di Dubai Pak, di Abu Dhabi. Saya bawa kopi tuh Pak Sukoso. Karena kita perusahaan yang cukup ada modal lah ya, 3 bulan, 6 bulan sebelum pameran kita lakukan dulu halalnya tuh Pak. Halal dan spending money ya. Dan saya dengan bangga ngomong ke sek-sek Arabnya, kopi saya halal gitu. Arabnya bingung. Halal? Yes, kopi saya enak kan? Enak. Halal loh. Halal di standar? Iya. 3 kali dia nanya begitu dan saya jawab dengan bangga, kopi saya sudah halal Pak. Orang Arabnya bilang, kopi memang halal, kenapa you butuh sertifikat sih? Sejak kapan you butuh sertifikat? Jadi maksud saya Pak Sukoso, again kalau kita bicara ekspor, regulasi sebaiknya saya terus terang selalu saya pacu ke teman-teman di Kemenlu tuh Pak Joni, teman-teman. Ya Anda yang nge-brief regulasi di negara tujuan dong. Regulasi itu bukan cuma di-brief dikasih tahu what is going on, tapi where is going to be. Nah itu beda tuh Pak. Where is going to be. Kayak Nigeria 4 tahun lalu itu habis dihajar oleh krisis ekonomi, minyaknya habis. Mereka berpikir tuh, pemerintahnya berpikir, masa kita ada 50 tahun merdeka, minyak goreng masih impor ya? Mulai berpikir kan, cariin dong, jangan impor minyak goreng lagi, kita cari orang yang mau bantu bikin industri di sini. Arahnya begitu. Nah, kebayang nggak yang di belakang udah capek-capek mau jual minyak goreng, begitu udah masuk Nigeria bilang, sorry, kita nggak mau impor minyak goreng lagi. Dan itu terjadi tidak cuma di minyak goreng. Sabun, mereka berpikir begitu, bahkan mohon maaf, baygon ya, obat semprot nyamuk mereka berpikir begitu, mereka mulai berpikir bagaimana kalau kita impor tanda kutip chemicalnya aja, which is juga produksi dalam negeri kok. Mereka impor chemicalnya, mereka impor kalengnya, kemudian mereka assembly di situ. So regulasi itu selalu pastime, tapi berdagang itu mikirnya future. Anda mencapai regulasi yang ada hari saat ini, orang lain udah bergerak lagi gitu. Jadi makanya saya bilang, saya selalu menghargai ketika regulasi dalam negeri dikasih tahu. Tapi yang paling penting itu justru regulasi di negara tujuan dan arah negara itu mau kemana. Itu Pak. Makasih Dayut. Baik, terima kasih udah standar. Ini juga ada Pak Joy Joko. Silakan Pak Joy. Pak Joy Joko. Saya sudah unmute. Nggak bisa di-unmute Pak Joy. Ya, silakan. Pak Joy Joko.
Ada yang mau ditanyakan Pak Joy? Ya, ya, saya ingin menanyakan. Silakan Pak. Maaf, ini yang saya dari Jakarta Barat. Itu pernah saya ikut di PPEI tahun suaranya putus. dan saya lupa. Dan juga dengan non-formal. Halo? Oh iya Pak, silakan Pak. Halo? Ya? Dari diskusi yang, maaf, saya ikuti dari awal, ini kira-kira action nyata yang bisa dilakukan untuk mendongkrak UKM kita yang kemungkinan bisa ekspor, apa Pak kira-kira? Terima kasih, itu aja. Terima kasih ya. Pak Joko. Berikutnya ada Pak Irwan Rusli. Ada yang mau disampaikan juga Pak Irwan? Silakan Pak Irwan. Pak Irwan Rusli. Pak Irwan Rusli masih di-unmute. Pak Irwan Rusli, saya nggak bisa dengar Pak. Pak Irwan masih di mute Pak. Halo, ya, kedengaran Pak? Sudah. Oke, saya tiap hari sudah bilang bahwa saya ingin coba membantu sebagai diaspora di Amerika. Saya mau coba membantu, tapi mengenai makanan, minuman, prosesnya memang agak sulit dengan FDA. Jadi untuk itu saya harus berdiskusi dengan produsennya untuk yakinkan bahwa memenuhi syarat-syarat FDA. Ya. Tapi saya belum ada yang menghubungi saya misalnya. Lalu saya ingin mensiasati dengan jalan untuk barang-barang yang bukan makanan minuman. Saya pikir itu agak lebih mudah. Tapi ya itu saya terbatas. Maksudnya apa yang saya bisa beli untuk saya jual lagi itu kan berarti terbatas. Mungkin hanya sampel-sampel saja. Jadi saya usulkan saya bisa ada gudang kecil, misalnya 3 meter kali 3 meter gitu ya. Jadi untuk barang-barang yang usaha mikro, yang bukan makanan minuman, saya tadi mendengar ada cara untuk mengirimkan barang itu dengan murah melalui saya nggak tahu melalui ekspedisi atau gimana Pak ya. Jadi kalau ada satu hal yang murah, shippingnya, saya sebenarnya usulkan untuk pemerintah membantu dalam pengiriman barang sampel-sampel tersebut untuk usaha-usaha mikro. Jadi usaha mikro misalnya untuk fashion atau untuk batik, tapi yang sesuai dengan selera di Amerika. Nah ini mungkin tantangan bagi kita, bagaimana caranya untuk hal-hal yang memenuhi selera di Amerika. Kecuali kita targetnya mungkin awalnya untuk orang-orang Indonesia. Jadi kalau saya tanyakan mungkin kain tenun mungkin bisa. Jadi saya bisa beli sampel 2 atau 3, lalu saya pasang di marketplace, termasuk misalnya di Amazon. Ya. Dan saya nggak tahu PayPal itu bisa diterima di Indonesia atau tidak. Setahu saya belum bisa. Tadi diberitakan saya dengar komentar bahwa PayPal itu sudah bisa dilakukan di Indonesia. Tapi saya selama ini mencari institusi yang menerima PayPal itu saya belum ketemu di Indonesia. Hanya 1 kalau nggak salah, Sur. Jadi mungkin itu harus kita kerjakan juga untuk usaha untuk ekspor ke Amerika. Jadi intinya saya bersedia secara sedikit-sedikit itu untuk sampel-sampel untuk usaha mikro yang bukan makanan minuman karena tidak harus melalui FDA.
di mana saya bisa bantu taruh di website saya, e-commerce, taruh di situ. Lalu juga mungkin saya bisa usahakan taruh di Amazon untuk dipajang. Ya, jadi kalau akan saya bilang ini cuma tiga potong pakaian misal batik itu, jadi ada inventorinya. Nah persoalannya akan baik sekali kalau ada yang ingin mengirimkan banyak, tapi ya ongkosnya ya mungkin ongkos dari pengusaha atau dari pemerintah, bantuan dari pemerintah memberikan subsidi, atau mungkin nanti dibayarnya sesudah laku barangnya. Saya nggak tahu cara yang mungkin out of box ya. Bagaimana kita memikirkan secara out of box. Jadi saya ingin mendapatkan feedback dari ibu bapak ini yang mungkin punya usaha-usaha kecil. Saya fokusnya mikro ya, kalau bisa. Karena kalau besar-besar sekali berarti biasanya dengan pengusaha besar, jadi saya sebagai perantara. Jadi itu juga salah satu role saya yang bisa dengan cara, misalnya saya dapat satu contoh, saya berikan misalnya untuk Walmart, untuk mungkin mudah-mudahan ada yang tahu banyak mengenai Walmart, itu perusahaan besar, saya bisa taruh di Amazon, saya bisa taruh di tawarkan kepada seperti CVS, di sini ada Target, ada toko-toko supermarket yang menjual barang-barang yang bukan makanan minuman gitu. Nah, yang mengenai makanan minuman, kalau seandainya ada yang sudah siap untuk ekspor, saya ingin berdiskusi, menanyakan langsung apa yang sudah dilakukan. Misalnya untuk BPOM, saya ingin ada izin misalnya MJ, bukannya PIRC. PIRC kan berarti rumah tangga. Maaf saya ini clear nggak ya? Omongan saya kedengaran clear nggak? Kedengaran Pak, bagus. Jadi maksud saya kalau ada yang sudah dapat sertifikat MD, berarti sudah memenuhi GMP, memenuhi HACCP, itu mungkin bisa dipresentasikan ke FDA untuk bisa masuk. Nah itu saya bisa bekerja sama dalam arti saya akan menawarkan kepada potensi pembeli gitu. Jadi nanti saya ini hanya sebagai penghubung misalnya dalam komunikasi email dan sebagainya. Mungkin memberi contoh. Begitu saja. Jadi saya bersedia, cuman saya selama ini belum mendapatkan banyak respon ataupun feedback dari Bapak Ibu yang mungkin ada potensi untuk melakukan ke Amerika. Gitu Pak. Saya sebagai diaspora di sini Pak. Baik. Terima kasih Pak Irwan Rusli. Nah ini sekalian Pak saya tawarin Pak, kita punya ada produk briket Pak, briket dari arang tempurung nih. Nah kalau batiknya nih ada Pak, saya promosikan nih batik Harley Davidson Pak. Nah mungkin di Harley Davidson mungkin di sana ada yang suka batik juga mungkin ya Pak. Nah ini juga kita ada Pak, nih sabun kopi Pak. Jadi yang bukan makanan dan minuman mungkin nggak terlalu susah mungkin untuk masuk di sana. Nanti mungkin kita bisa japrian nanti Pak Irwan. Jadi kita mencoba mengkonsolidasi teman-teman UMKM. Kemarin juga dari di di Taiwan, di Taipei juga kita mencoba mengumpulkan database teman-teman kita. Jadi produk-produknya apa aja yang sudah ada, nanti kita coba bersama-sama gitu loh Pak. Jadi nanti katalognya nanti kita coba akan kirimkan juga kalau Pak Irwan mungkin apa ada yang perlu, misalnya produk-produk apa aja yang memungkinkan bisa masuk ke Amerika, nanti bisa kita kontak-kontakkan Pak. Jadi kita sudah mengumpulkan database dari teman-teman kita UMKM, produk-produk apa saja yang mungkin bisa masuk selain mungkin kalau makanan dan minuman memang agak riskan ya buat ke Amerika tuh terlalu tinggi persyaratannya mungkin, tapi kan kita berusaha nanti apa aja yang lain yang nggak bisa makanan, bisa yang lain gitu Pak. Terima kasih Pak Irwan, nanti kita japrian lagi Pak Irwan. Baik, ada lagi teman-teman yang lain mau menyampaikan atau Mas Sidi? Kayaknya habis sarapan ya Mas Sidi ya. Apa ada yang perlu disampaikan nih? Silakan Mas Sidi. Tadi hilang kayaknya. Ya, alhamdulillah perut saya sudah kenyang, jadi ada penuh energi lagi. Silakan. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, intinya semua kesempatan itu ada. Ya, jangan pernah ragu untuk mencoba. Ada Pak Irwan di sini, ada Mbak Woro juga. Jadi intinya mereka ini
ya seperti halnya orang-orang kita, inilah saudara kita, saudari kita yang ada di luar negeri yang emang siap untuk membantu. Itu dan catatan penting juga sama Pak Ayud juga bahwa ini bukan akhir tapi sebuah permulaan ya, karena pentingnya sebuah upaya kolaborasi itu nggak hanya dari teman-teman yang memang bergelut di bidang komoditas tertentu atau produk tertentu, tapi juga ada keperhatian dari pemerintah, habis itu pemerintah yang ada di Indonesia, ada di luar negeri. Jadi semua itu harus sinergi. Karena kalau kita seperti yang disampaikan Pak Joni bahwa memang perdagangannya Indonesia itu naik, iya, tapi nggak semua gitu. Dan harus ada juga keadilan juga. Jadi kalau kita hanya memikirkan untuk ekspor-ekspor tapi tidak ada keseimbangan impor juga, itu juga nggak fair juga gitu. Karena seperti kayak kita mau menang terus, tapi harus ada keseimbangan juga. Jadi itulah yang kita bisa capai supaya kolaboratif lintas G2G itu dengan menghadirkan itu. Ya mungkin itu sih dari saya, Pak Ayud. Baik, terima kasih Mas Sidi. Ini ada yang sudah raise hand. Teman-teman UMKM, kalau ada yang mau ditanyakan, mau berbagi atau mau menyampaikan unek-uneknya, silakan raise hand ya. Jadi kita bisa tahu siapa aja yang ini. Silakan Ibu Indah Kumalasari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Indah. Kebetulan produk saya fashion. Dari tadi kan ngomongnya masalah makanan, food dan lain-lain. Untuk sebelum-sebelumnya belum ada untuk fashion atau misalnya craft. Nah, saya mau nanya nih untuk fashion dan craft ini gimana untuk ekspor gitu. Selanjutnya mungkin ada pencerahan bagi yang sudah senior-senior sebelumnya gitu. Oke. Mungkin saya bisa langsung respon tuh Pak Ayud. Jadi ya, rata-rata baju saya di Belgia ini itu tulisannya Made in Indonesia semua tuh Bu. Oh gitu. Oke. Iya. Ya seandainya saya kirim sampel atau gimana, ini saya harus kontak kemana ya? Karena sebelum-sebelumnya kalau saya webinar udah hilang begitu aja gitu loh. Itu bisa kontak ke Mbak Woro tuh ada di chat itu. Dia juga bisa membantu tuh kalau untuk pasar di Belgia ya. Terus untuk Belanda, kalau untuk Belanda bisa kontak saya deh. Saya kan ada juga tuh nomornya, nanti saya bisa bantu ketemuin sama untuk. Jadi gini, Belanda itu untuk diasporanya ada sekitar 1,8 juta orang Indonesia ya. Dan di Belanda itu ada 4 tipe orang Indonesia di sana ya. Ada orang Indonesia yang pendatang yang lagi studi atau temporari. Yang kedua itu orang Indonesia yang sudah menetap menjadi warga negara Belanda. Ketiga adalah orang Indonesia yang dari asal-usul dari Maluku. Keempat adalah orang Indonesia, orang Jawa yang dibawa waktu zaman kolonial ke Suriname, kemudian mereka kembali ke Belanda. Jadi ada 4 tipe komunitas Indonesia di Belanda. Semua itu rindu akan Indonesia ya, baik itu makanan maupun aparel, pakaian dan sebagainya, dan batik dan sebagainya, seni rupa. Sehingga itu sebuah potensi juga untuk kemudian hari bisa mengantar. Karena tahun 2022 rencana saya dan beberapa kawan dari Spice Hub bersama Yayasan Negeri Rempah itu, tahun 2022 itu kita akan audiensi ke berbagai penjuru di Belanda untuk promosi diplomasi rempah. Termasuk kita memperkenalkan juga atribut-atribut kebudayaan Indonesia, termasuk untuk aparel gitu loh. Jadi harapan ini belum saya cerita ke Pak Ayud, tapi ya harapannya bisa kolaborasi ke arah semua gitulah. Gitu. Suatu upaya kolaboratif. Nah, ini saya share kembali nomor kontak saya Bu Indah, kalau nanti bisa kirim ke saya company profile atau foto-foto biar saya teruskan ke pihak terkait di Belanda. Boleh. Berikutnya nih ada Dirut NMI UMKM. Silakan Ibu. Ini namanya siapa ya? Dirut NMI. Sebentar saya unmute kok nggak bisa ya. Udah? Dirut. Ya, silakan Pak. Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya rekan-rekan seperjuangan.
Salam silaturahim. Perkenalkan, saya Bu Suci dari NMI, Nusantara Madani Internasional. Iya. Dari Yogyakarta. Ini menarik sekali pemaparannya hari ini. Saya ikuti loh Pak dari tadi sampai belum selesai. Alhamdulillah berbobot sekali materi-materinya. Tapi alangkah baiknya kalau materi-materi itu bisa di-share ya, katakanlah di-share atau di email. Jadi untuk menambah pembelajaran juga buat kita, menambah ilmu pengetahuan juga buat kita. Nah, ini saya lihat tadi, saya koncai satu-satu dengan permasalahan yang ada. Ternyata memang kendala kita di UMKM itu adalah satu, kualitas produk. Itu kalah bersaing dengan luar, katakanlah Cina. Nah, itu saya alami sendiri, Bapak. Dan kedua yaitu mengenai legalitas perizinan apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Prof itu sendiri memang bagus sekali, tetapi tidak seindah yang dibayangkan. Karena kenapa saya bilang tidak seindah yang dibayangkan? Kami dari pelaku UMKM khususnya nyuwun sewu, khususnya mikro kecil itu hanya kuota terbatas yang mendapatkan fasilitas legalitas secara gratis dari Kementerian Kesehatan bekerja sama dari Kementerian Koperasi. Nah, itu hanya kuotanya terbatas sekali. Jadi dibatasi sekali. Jadi banyak pelaku-pelaku UMKM kecil itu kadang-kadang memakai biaya sendiri. Sedangkan kalau biaya pribadi sendiri itu lumayan besar, cukup besar Bapak. Nah, ini yang perlu mungkin bisa menjadi PR panjenengan sedoyo. Bagaimana mengatasi persoalan ini? Bagaimana produk-produk UMKM yang layak dijual, katakanlah diekspor, itu bisa memenuhi standar legalitas. Iya, bisa memenuhi standar legalitas. Ini mungkin salah satu bisa panjenengan bisa bersinergi dengan beberapa kementerian dan bisa memfasilitasi beberapa UMKM yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Yogyakarta. Nah, saya harapkan ini menjadi jawaban bagi kami yang ada di sini. Yang ketiga adalah kesulitan kita adalah yang ketiga mengenai permodalan. Nah, ini mengenai permodalan mungkin kita bisa berkolaborasi dengan pembiayaan perbankan ataupun the finance, tapi yang menjadi kendala dari para UMKM ini sendiri adalah pihak ketiga. Nah, terlalu besar tingkat bunga yang diberikan sehingga mereka timbulnya semakin terjepit. Nah, bagaimana di sini peran BRI itu katakanlah peran KUR, katakanlah peran pemerintah, peran perbankan itu betul-betul mengenai sasaran ini nampaknya memang di depan mata sepertinya hampir menyeluruh mengenai sasaran, tetapi ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Ternyata memang banyak sekali yang belum terjamah. Dan itu kita ngadakan trackingnya, katakanlah di situ banyak sekali Bapak yang belum terjamah. Nah, ini mungkin PR diaspora juga untuk mensondingkan supaya bagaimana peran pelaku UMKM bisa terbackup di sini. Karena kenapa? Saya sendiri membawai dari kurang lebih 1.400 para UMKM hampir seluruh Indonesia. Bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan ini di masa pandemi ini, khususnya para pelaku UMKM, khususnya kaum perempuan. Kita gerakkan di sini adalah kaum perempuan, pemberdayaan masyarakatnya kaum perempuan. Karena kenapa? Sasaran kita kaum perempuan dan milenial di sini banyak sekali dampak dari pandemi ini sendiri, terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja, usaha bangkrut segala macam. Nah, itu kaum perempuan yang sekarang ikut andil menggerakkan perekonomian keluarga. Baru perekonomian negara akan bangkit. Nah, disinilah PR kita bagaimana
kita pemberdayaan ini bisa berjalan dengan lancar. Dengan cara kita memberikan beberapa macam pelatihan-pelatihan, berbagai macam katakan keterampilan-keterampilan pendidikan kita berikan. Sehingga terjadi apa? Sehingga terjadi inovasi, kreativitas, berbagai macam produk-produk olahan makanan yang ada di Indonesia Nusantara bisa dikemas sedemikian rupa. Ada berupa furniture, handicraft, fashion, aksesoris, food and beverage. Itu banyak sekali Bapak. Nah, mohon kiranya permasalahan ini paling tidak bisa dikuncai satu persatu. Bisa dikuncai satu persatu supaya bisa teratasi. Ya, saya harap ini menjadi masukan buat kita semua bahwa kami sendiri khususnya di pelaku yang paling bawah ini bagaimana bisa bertahan. Sedangkan untuk saat ini kami juga sudah ekspor ke beberapa benua yang ada di Eropa dan Timur Tengah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat terganjalnya kami. Sehingga PO satu kali diputus selesai. Banyak sekali permasalahan-permasalahan itu yang perlu dikoncek itu banyak sekali Bapak. Di antaranya ada beberapa negara yang mana mereka mempunyai SOP sendiri, aturan-aturan sendiri. Seperti mereka. Kita punya sudah melengkapi legalitas yang ada. Seperti di situ ada halal, MD, BPOM maupun HCCV-nya, sertifikasi Sekovindo, dan lain-lain kita lengkapi semua Bapak. Tetapi ada negara-negara tertentu yang memang membutuhkan aturan berbeda seperti Middle East. Kita harus mencari perizinan legalitas itu di luar. Nah, ini yang menjadi kendala saya, kendala kami, bagaimana seperti daerah Qatar maupun Kairo sendiri, kita ada beberapa pesanan gitu berupa tuna oil, tapi kita tidak punya Middle East, kita harus mempunyai legalitas itu Bapak. Sedangkan kami sendiri untuk akses ke sana, untuk mencari legalitas itu sendiri yang sesuai dibutuhkan oleh negara tersebut, sesuai dengan aturan negara tersebut, itu kami kesulitan akses. Jadi kami mohon mungkin bisa dibantu lewat Dispora maupun para kadin, agar mendengarkanlah, katakanlah bisa memberikan jawaban, katakanlah bisa mencarikan solusi. Bagaimana supaya semua ini bisa teratasi. Jadi kalau dari urutan pertama sampai terakhir itu kita kuncai satu persatu, itu banyak sekali Bapak. Nyon sewu nih Pak Joni, salam silaturahim Pak Joni, Mas Ayud. Kenalkan saya sering mengikuti acara ini dan saya sering selalu memberikan banyak masukan-masukan maupun saran-saran dari beberapa webinar-webinar. Saya ikuti karena saya ingin katakanlah informasi ini selalu berkembang. Ada kesinambungan, ada berkelanjutan, kontinuitas. Jadi tidak hanya mandek hanya di sini. Apa? Ayo yang kita lakukan apa? Progresnya apa? Ayo saat ini apa? Jadi tidak hanya lingkupnya hanya terbatas itu saja, tidak. Apalagi kita sudah berpikir go ekspor. Begitu Bapak. Saya rasa perkenalan saya demikian. Saya mohon maaf lebih kurangnya Bapak. Khairul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Suci. Memang itu yang jadi concern kita ya. Jadi kita berusaha terus mencari solusi-solusi yang telah kita upayakan selama ini. Misalnya dengan mengadakan webinar ini kita bisa ketemu dengan banyak bermacam-macam ya informasi kita dapatkan dari diaspora, dari mana-mana. Nah, kemarin kita juga sudah mencoba berdiskusi dengan para teman-teman diaspora dan mereka sebenarnya ingin membantu untuk teman-teman UMKM bagaimana supaya produknya itu bisa dipasarkan di tempat mereka berada. Nah, untuk yang masalah permodalan, sebenarnya saya dari lama sudah punya ide, punya pemikiran. Seperti saya misalnya di kita komunitas kita aja misalnya di UMKM itu kita ada 7.000-an lebih anggota ya.
Itu kalau kita misalnya setiap hari menabung masing-masing UKM itu 5.000 aja misalnya. Jadi kita bukan investasi ya, kita menabung 5.000 aja sehari. Misalnya kalau sebulan itu kita bisa 150.000, terus kalau setahun udah hampir 1,8. Tapi kalau dikali anggota kita misalnya 7.000 yang ikut misalnya separuh aja, itu udah bisa misalnya 3.500 orang, itu hampir kalau kita hitung setahun, itu kita punya bisa dana yang 2,5 miliar ya. Nah itu kalau kita gunakan untuk menggerakkan misalnya kita bikin toko atau bikin apa di luar negeri atau membantu teman-teman UMKM, itu saya rasa mungkin lebih realistis kita akan lakukan. Kalau kita menunggu dana dari pemerintah, dari perbankan, mungkin agak lama ya. Jadi mungkin cara-cara misalnya kita berkooperasi, kita bikin kooperasi, tapi kalau bisa jangan sampai seperti kooperasi-kooperasi yang ada yang membuat masalah yang kooperasi langit biru atau apa tuh yang uangnya terkumpul, pengurusnya hilang. Nah ini jadi masalah. Jadi kalau bisa itu menjadikan apa namanya bagi teman-teman itu bisa dikasih ke yang profesional lah mengurus itu. Misalnya kita mau bangun factory sharing atau seperti yang kemarin Pak Yan ya, itu Bapak. Juga Pak Yan. Iya Bapak, kita sudah lakukan factory sharing. Alhamdulillah dari iya itu Bapak. Butuh biayanya cuma sekitar 800 juta kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya kita bisa melakukan itu, kita bentuklah koperasi, kita masing-masing menabung lah, bukan. Jadi uangnya nggak hilang. Jadi maksudnya kita menabung. Kalau uangnya sedikit, kita kan nggak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau uangnya dikumpulin segitu banyak, mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang bisa lebih bermanfaat. Nah, kendala kita, terutama kita di Kadin juga atau di komunitas kita ini kita nggak ada anggaran, nggak ada biaya untuk misalnya terjun ke lapangan. Misalnya kita diundang ke misalnya kemana? Ke Bali misalnya. Terus untuk biaya transportasi, akomodasi itu siapa yang mau dibebankan gitu loh. Kita mau aja dikasih ini, makanya saya bilang kalau bisa online kita akan ngajarin online. Tapi kadang-kadang sentuhan online itu nggak selamanya juga bisa di ini sama teman-teman apa namanya UKM di daerah ya. Jadi salah satu contoh, saya hampir setiap minggu tuh mengajarkan teman-teman workshop tentang misalnya saya di industri sabun misalnya. Itu ada yang ikut misalnya kayak ada peserta yang ikut, begitu dia sudah selesai nanti dia menularkan lagi pelatihan itu di wilayahnya dan itu bisa lebih banyak dia misalnya di kita misalnya ada ikut misalnya dari Semarang dari mana-mana nanti satu orang itu bisa menyebarkan lagi ilmu pengetahuan itu di wilayahnya masing-masing. Biasanya memang ibu-ibu dan mak-mak itu ya bikin macam-macam lah aneka sabun itu akan berkembang gitu loh. Jadi dia menularkan ke teman-teman yang lain. Jadi saya berpikirnya sekarang apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa sesuai kemampuan kita dulu. Tapi betul yang tadi bilang Mbak Suci, dibilang Pak Robert, memang kita harus turun ke bawah sebetulnya. Yang sementara ini kita belum bisa lakukan ya. Jadi kita punya database juga kita akan perbaiki. Makanya saya meminta semua anggota kita itu punya data tuh yang valid. Supaya apa? Seperti misalnya kalau kita misalnya di Jakarta, itu ada program e-order ya namanya. Untuk yang Jakpreneur mungkin tahu. Saya juga adalah mantan anggota dan sekarang masih di di e-order itu. Itu mensyaratkan UMKM-nya itu terdata dan pembinaannya dengan baik. Misalnya binaan siapa. Dan itu datanya mesti ada nomor NIK dan nomor KK. Jadi teman-teman yang suka protes misalnya mengapa kita menyuruh mengisi nomor NIK dan nomor KK itu karena permintaan itu adanya di pemerintahan. Kalau kita punya event, punya apa gitu, kalau misalnya sudah valid itu data teman-teman, saya bisa masukin langsung. Misalnya saya lihat database kita, oh ini oh ini bisa nih. Berarti kita bisa kirimkan langsung dan saya juga akan lebih pede, lebih yakin mengirimkan nama karena saya nggak takut karena memang valid gitu. Sementara di online ini kan banyak penipuan juga, kita juga harus sadar itu. Iya, supaya nanti teman-teman itu tervalidasi, itu masalahnya. Jadi saya sering menjelaskan pada teman-teman supaya kita tuh punya database yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi kalau kegiatan-kegiatan kita tuh cuman kayak seperti webinar ini ikut di WhatsApp
grup ini, tapi kalau misalnya diverifikasi, betul nggak dia itu jualan? Ada juga yang dia tuh ikut apa aja dia ikut. Jadi dia nggak punya apa namanya produk sebetulnya. Nah, itu kan jadi kendala juga. Dan saya pengalaman dari pendampingan, saya dulu juga pendamping UMKM yang dibiayai oleh pemerintah. Saya dulu pernah di Dinas KUKMP. Itu saya merhatikan ada tuh yang modelnya ikut. Ibu ini setiap saya event saya kan ada di Jakarta Creative Hub, di OKOC, di mana-mana. Saya lihat ibu ini ikut terus, tapi dia nggak pernah menunjukkan produknya apa gitu loh. Jadi saya bilang memang kita juga harus bisa mengcluster gitu ya teman-teman UMKM itu, supaya betul-betul ya ibu ini ibu bisnisnya apa, makanan, oke, makanan, ibu apa, fashion, ibu apa, craft, ibu apa, jadi jelas gitu loh. Jadi kita bisa mengukur juga anggota kita itu betul-betul sesuai dengan fashionnya masing-masing. Jadi mohon maaf teman-teman UMKM, memang kita mesti nggak boleh baperan. Yang pendamping UMKM, saya rasa Pak Robert juga tahu, tadi sudah menyampaikan, kita mesti mental baja memang kalau kita membantu teman-teman UMKM itu nggak banyak yang mau loh Pak, yang mau ngurusin UMKM itu nggak ada yang mau. Benar Bapak, benar. Nah, Ibu Suci kan kita sama-sama iya Bapak, sama-sama pejuang UMKM. Saya sama Pak Erlangga Hartanto juga nyun sewu diminta sama beliau, sama Pak Sandiaga Uno juga diminta sama beliau juga. Alhamdulillah kita juga salah satu masuk 5 besar daerah Yogyakarta sebagai piloting project untuk para UMKM-nya juga Bapak. Betul. Termasuk 5 daerah provinsi yang ditunjuk oleh Kemenko Perekonomian sebagai piloting project untuk UMKM-nya. Alhamdulillah. Dan saya juga sendiri, NMI sendiri, kita sudah ada database untuk para anggota yang mana sudah produk itu sudah sesuai dengan spesifikasinya, urutannya, sesuai dengan formulir yang ada. Dan kita nyun sewu Bapak, kita juga alhamdulillah dalam waktu dekat ini insya Allah setelah Bogor, Jawa Barat, ini masuk Aceh, terus Jogja sudah masuk insya Allah tanggal 10 Juni ini mulai piloting project-nya mulai berjalan. Mohon doanya saja dari Kemenko Perekonomian Bapak. Ya, hal-hal seperti itu kadang-kadang Bapak kita terbelenggu dengan yang sifatnya nyun sewu, sifatnya ya hanya fata morgana katakanlah. Tetapi tidak, karena ini suatu perjuangan, dan perjuangan itu memang dibutuhkan suatu keikhlasan yang betul-betul lillahi ta'ala. Insya Allah apapun itu gerakannya, yang penting bisa tepat sasaran, tepat pada satu tujuan, tepat pada targetnya. Yang itu yang kita harapkan Bapak. Nah terus terang kalau untuk victory sharing, saya sendiri sudah tiktokan sama Pak Direktur LBDP, Bapak Supomo, sama Direkturnya langsung Pak Ari Permana. Saya sudah tiktokan langsung sama beliau-beliau. Kita sudah ketemu langsung, beliau sudah datang langsung, dan beliau siap mendampingin kita. Katakanlah tadi kita mempunyai pabrik yang kecil, bisa insya Allah bisa mempunyai pabrik yang lebih besar lagi. Jadi para pelaku UMKM ini bisa tercover semua. Cuma memang nyun sewu kembali lagi dengan permasalahan-permasalahan yang ada itu Bapak. Nah, kendala kita itu cuma satu Bapak, yang tadi itu khusus yang di luar negeri. Nah itu seperti itu, yang untuk di luar negeri kita kuncai satu-satu, mungkin nanti ada beberapa solusi dari diaspora maupun Kadin ataupun dari rekan-rekan yang ada di sini. Itu harapan saya demikian Bapak. Baik, memang itu betul Mbak. Jadi kita ini curhat sedikit nggak apa-apa ya mungkin ya. Yeah. Jadi kita para pejuang UMKM itu mesti jangan baperan, pertama tahan mental, kedua kita mesti istiqomah. Jadi fokus lurus pada niat baik kita itu, karena belum tentu niat baik kita itu semua orang menghargai ya. Jadi teman-teman tuh kadang-kadang ini ngapain nih, ini nanti pinjaman online, jadi kita dianggapnya mencari nick itu untuk pinjaman online. Saya bilang kenapa sampai sebegitu jauhnya berpikir, kita nggak ada berpikiran ke situ. Masa kita mau menjerumuskan teman-teman kita kan. Tapi ya itulah yang kita mesti sabar. Memang kita kalau yang bergerak di bidang UMKM itu biasanya kalau pejuang-pejuang itu bekerjanya dalam senyap teman-teman. Jadi saya nggak selalu mengekspos kegiatan yang apa yang sudah dilakukan. Kalau kita mau lihat apa yang kita lakukan, sudah banyak sebenarnya yang kita lakukan. Tapi saya nggak mau mengekspos itu. Jadi
kita harus pandai-pandai lah gitu loh. Jadi memang menjembatani, berdiri di tengah itu agak susah memang, antara yang di pemerintahan. Seperti tadi pagi saya diskusi dengan Pak Joni, itu saya dapat ada buyer kita di di Norway, itu menyatakan begini, kalau buyer tuh datang ke KBRI atau ke kedutaan-kedutaan itu, yang paling cepat merespon itu adalah dari kedutaan Vietnam. Nah, itu dia bilang. Jadi sampai dia kaget, ambasadornya langsung WA dia. Jadi mereka jadi merasa sampai segitunya. Jadi mereka merasa dihargai gitu kan. Akhirnya dia ordernya dari Vietnam. Dan yang paling lama adalah dari KBRI kita. Nah, ini juga koreksi buat kita juga. Kenapa begitu kan kita orang Indonesia. Jadi dia bayar itu dia orang Indonesia. Dia pengen membantu membeli. Jadi dia membeli dari Filipina, membeli dari dari Vietnam, dari Thailand, dari Indonesia, karena dia merasa pengen membantu Indonesia. Tapi begitu dia datang, slow respon. Nah, ini yang jadi masalah juga. Mungkin ya itu adalah salah satu yang kita temukan, jadi dari hasil diskusi ini sebenarnya banyak informasi yang kita peroleh. Jadi memang hasilnya nggak bisa kelihatan seperti Pak Joni bilang, nggak bakalan cepat gitu bisa langsung. Sementara teman-teman UMKM tuh berpikiran kayak kita misalnya ekspor tuh kayak kita jualan di warung gitu. Begitu sekarang dimasukin, besok langsung bisa dapat. Nah itu. Karena sementara kita kan mesti perkenalan dulu, mesti ngecek surat-surat gitu kan. Jadi memang pasti sabar-sabar ya teman-teman penggiat UMKM. Jadi saya merasakan sudah dari tahun 2017 kita berjuang bersama-sama, mudah-mudahan nanti kita dapat hasilnya juga maju bersama, bisa menikmati kesejahteraan bersama. Oke, berikutnya saya kasih kesempatan nih Pak Lili Amsali sudah menunggu. Silakan Pak Lili. Pak Lili Amsali sudah resen, bisa. Saya sudah buka unmute-nya Pak Lili, coba di unmute Pak Lili. Pak Lili Amsari. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Di Bogor Pak. Ya, silakan Pak. Kalau saya sendiri, bisnis utamanya Pak di infrastruktur Pak ya. Ya. Di infrastruktur produk utama kami gitu. Produk kami adalah asphalt purification. Kalau Bapak main ke jalan tol pasti lihat tentang aspal ya Pak. Aspal kami Pak. Ya, aspal produk kami. Cuman produk kami sudah dipakai di Filipina, di Spanyol dipakai. Cuman dengan merek lain ya gitu. Kita nggak mau pusing, kita jual di pabrik aja, nah gitu. Nah, untuk saat ini kita pengen kita jual dengan brand kita sendiri gitu. Saya sudah kirim penawaran ke semua kedutaan besar kita, Asia, Afrika, masuk di Mesir. Kita kirim profil perusahaan kita gitu. Jadi sekarang ini untuk di lokal kita nggak masalah lah gitu. Dan kita kuasai pasar lokal Pak. Semua mulai Aceh sampai ke Papua untuk pakai aspal kita gitu. Kita ada saingan dari Inggris kemudian dari Vietnam. Mereka nggak menang lawan kita Pak. Gitu. Kita yang tetap juara gitu. Cuman sekarang ini kendalanya di lokal kita kan UMR ini pasarnya ya. Hanya namanya 2MR kita tahu semua lah gitu. Ya nggak mungkin set carry gitu. Nah itu kita terbentur di macetnya di kita gitu. Itu kita mesti carikan pasar luar Pak gitu. Kita dengan cash flow gitu. Ya, ada sih permintaan ya dari Afrika kan kita udah kirim sampel juga ke Afrika Barat gitu. Pas hari kemarin kita ada meeting juga dengan Afrika Barat gitu. Cuman pengalaman kami di ekspor gitu. Buat bukan UKM kita bulan depan rencana buka toko di Jepang. Terus di juga kan dari pihak kedutaan bantu kita juga Pak. Kemarin kita di Mesir kita ada pameran kita dan untuk ekspor. Untuk rekan-rekan jangan kecil hati kalau misalkan kesulitan di pasar ekspor bisa kami bantulah gitu, sharing kita dengan pengalaman kita gitu. Out udara kita pegang semua gitu. Cuman untuk kita cari yang lebih safe lah gitu.
Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Lili. Nah, ini juga salah satu bentuk kan hasil dari kita diskusi hari ini. Pak Lili juga bersedia tuh membantu kalau mereka lagi pameran di mana kan bisa juga Pak Lili nanti membantu teman-teman UMKM memberikan paling tidak informasi. Ya, gitu ya Pak Lili ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi bersama, bekerjasama. Ya, betul Pak. Betul. Ya, terima kasih Pak Lili. Ya. Berikutnya Uda Isnandar katanya mau ada yang ditambahkan. Silakan. Makasih Dayut. Tadi dikit aja yang fashion tadi ada pertanyaan ya, mungkin dari kita, dari Kadin juga. Fashion itu kalau menurut kami masalah pertama itu baju untuk ukuran orang Indonesia disuruh jual ke luar negeri. Beda ukuran ya. Jadi kalau kita jual batik itu udah pakai orang Pak Lili kan sebut Afrika, saya Afrika basic saya Pak. Jadi hampir semua orang Afrika itu suka batik tapi kancing atasnya nggak ada yang kepake semua. Itu sekali lagi. Jadi kita kalau mau ekspor itu sekali lagi tadi pagi saya 2 kali dikasih kesempatan, makasih Dayut. Kita selalu baru memaksakan produk kita disuruh orang make gitu. Kita belum berpikir dia mau pakai apa. Jadi kita memaksakan mengasih tahu regulasi negara kita nggak mendalami regulasi negara dia, gitu kan. Jadi contohnya kalau bagi saya tuh, saya sering suka pakai baju dan teman-teman ketika meeting bilang, "Dar, batik lu bagus banget, Dar. Beli di mana?" Padahal tuh kainnya saya beli di Lagos, Accra, saya jahit di Jakarta, Pak Joni. Semua orang mengira itu batik. So Anda bisa kebayang kalau kain batik Anda bawa ke Afrika, dipotong sama dia, semua orang mengira itu Accra. Karena akran batik itu desainnya mirip-mirip. Oke. Nah untuk fashion, kalau menurut kami sekali lagi bukan memaksakan desain kita, kecuali desain Anda memang udah level atas ya, Dian Pelangi segala macam. Kalau menurut saya UMKM sebaiknya kita cari orang yang mau jadi brand owner di negara itu, kita yang produksi. Nah kami di Karim alhamdulillah ada investasi dikit lah, investasi pertemanan. Di Lagos itu dari tahun 2018 tuh Pak Teddy, Pak Ayul, Pak Juni, 2018 ya, sekarang 2021 loh ya. 2018 ada orang Lagos ke saya bilang, "Dar, ada ruangan nih, ada gedung, ada rumah, bikin apa ya?" Ingat ya, bikin apa ya? Jakarta tuh, kalau di Jakarta dia di Tebet lah Pak Joni, bukan di Pamulang, bukan jauh ya, di Ikeja. Saya bilang, "Yuk bikin butik aja." 2018 dia bikin butik. Saya tahu dia berjuang, bikin itu jalan. Karena saya bilang suatu saat begitu you jalan, nanti dari desainer gue ada. Nah kemarin betul Pak Joni, nggak nyampe 2 bulan lalu dia telepon, "Dar, alhamdulillah nih butik saya jalan, cariin desainer dong." Gitu. Jadi ada tabungan tuh, kita ada tabungan relationship, bukan saya investasi, saya nggak punya uang, saya menginfluence dia, mendingan you bikin butik. Jangan ngambil dari Paris, yuk ngambil dari Bandung, ngambil dari situ, nanti saya kasih desainnya. Tapi brand saya ya, Nar ya, brand lu, tenang aja. Jadi itu loh. Jadi kita ngomong ke Tasik, jangan jual barang Tasik. Jangan jual brand Anda. Ya desain, nah saya kasih foto-foto, teman-teman diplomat pasti tahu kalau Nigeria itu kan banyak jubah-jubahnya tuh Pak Joni. Yuk coba desain kayak gini, desain. Jadi ada komunikasi tuh Pak Yud, komunikasi. Jadi bukan kalau kita memaksakan ini batik parang segala macam merek Arjuna motif Arjuna, mereka nanya Arjuna itu siapa gitu. Jadi itu maksud saya. Jadi kalau fashion, ayo kita selamin culture-nya dia. Karena sekali lagi secara ekspor negara yang berhasil mengekspor kebudayaannya, kalau kita mau akuin tuh Korea ya. Sampai cara pakai jas, cara motong rambut kita didikte oleh Korea. Tapi investasinya berapa? Kalau untuk kita kayaknya kayak Italia aja lah ya. Jadi orang tuh bangga made in Italy, orang tuh bangga made in Indonesia gitu. Brandnya brand mereka. Rasa gitu ya kalau fashion. Jadi silakan kalau kita di Karim sekarang ada beberapa tempat. Di Nigeria kita udah punya, udah ngincer, kita bisa kirim. Di Nairobi ya rasanya kita punya juga. Kemudian di Arab lagi nego-nego nih gitu. Itu saran saya Pak Ayun, makasih. Ya, baik, makasih udah Isnandar. Pak Robert, ada yang mau ditambahkan? Pak Robert, silakan Pak Robert. Sebentar, saya harus cek. Masih di mute, Pak Robert? Halo.
Nah, sudah. Halo? Ya, Pak. Ya, sudah. Ya. Ini dalam materi diskusi ya, Pak ya? Ya, kita sekarang pembicara kebetulan saya mengundang dari berbagai macam pihak, Pak. Misalnya dari BPOM, dari macam-macam. Saya perhatikan mungkin tadi sudah ada yang hadir, mungkin ada kesibukan lain, terpaksa mereka izin dulu. Jadi tinggal kita diskusi dengan di antara teman-teman kita aja nih, Pak. UMKM dengan peserta, dengan yang ada sekarang aja, Pak. Oke. Boleh saya mundur sedikit? Tadi rekan saya tuh saya anggap rekan Ibu Suci ya, Pak? Ya. Masih ada? Ada, Pak. Masih ada ya. Selamat sore, Bu. Halo, Ibu. Ya, sebentar. Selamat sore, Bu. Halo, selamat sore, Bapak. Saya kalau ketemu di Jogja, hati saya anteng andem, Bu ya. Kalau saya ke jauh ya. Monggo Pinara. Mohon saya terobsesi dengan cerita Ibu, Bu. Jadi saya ingin mendalami sekaligus ingin misalnya satu, Bu. Ibu kan mengatakan tadi Ibu masalah dengan financing, ya Bu ya. Ibu bilang bunga mahal. Pertanyaan saya, Ibu mau produksi apa? Uang berapa? Cost-nya Ibu bilang mahal itu berapa? Tapi kita nggak diskusi sini, Bu. Ini poin saja. Makanya saya bingung mau menjawab di sini, bingung karena ini sifatnya intern ya, Pak. Makanya saya bilang yang dijawab sini, ini sebagai catatan ya Bu, Pak Ayud ya. Kita nggak akan bahas di sini, Bu, karena akan salah persepsi nanti. Ini ada betul, PO, ya? Ada PO2 Pak, jadi bingung ini mau jawabnya gimana. Jangan Ibu jawab, saya ngasih poin. Yang saya inginkan, poin kedua, kan Ibu mengatakan perlu kesinambungan. Ya, betul. Kalau Ibu jawab sekarang, berarti kita nggak kesinambungan, Bu. Cerita Ibu, saya nggak perlu kasih masukan. Tak kenal maka tak sayang. Itu juga nggak. Makanya saya bilang, saya ketemu jauh-jauh itu Adam ayam deh. Tak kenal maka tak sayang ya, Pak. Betul. Saya udah kenal Ibu rasanya 3 kali ke hari ini, Bu. Ikut monitoring Ibu bercerita sedikit. Betul. Jadi gini Bu, poin pertama saya ulangin. Tadi Ibu bicara cost. Saya pengen tahu financing support itu seperti apa. Ibu hitung apa? Kenapa itu Ibu bunganya mahal? Oke? Jangan dijawab Bu, untuk poin kita aja. Yang kedua, Pak Ayub udah ketawa aja. Nanti TikTokan ya Pak ya. Nanti TikTokan. Terus kedua, kan Ibu mau bicara kesinambungan. Iya betul. Nah ini poin keduanya. Poin ketiga, ini mungkin tidak mau underestimate ya Bu. Tadi kalau saya lihat kompetensi Ibu, bobot Ibu, poin 1, poin 2 itu sebenarnya nggak ada problem, sudah ada solusinya, oke? Tapi nggak apa-apa. Ini namanya komunikasi dan politik Bu ya. Ada cara-caranya. Pak Ayu tahu itu ilmunya Pak Ayu itu. Iya Bapak. Terkait dengan ini. Itulah kita gunanya Pak Joni Sinaga yang duta besar, bukan Joni Sinaga, bukan produksi mesin di Bogor ya Bu ya. Joni Sinaga yang diplomat. Iya betul. Tadi Ibu sebut nama beliau. Pak Joni ya betul. Poin ketiga ini yang saya melihat harusnya Ibu nggak ada problem. Iya. Oke. Yang kata Pak Ayu tadi namanya bisnis perlu proses, perlu komunikasi yang namanya informasi, yang intelijen informasi, itu informasi untuk diplomasi. Nah, itu tugasnya Pak Joni. Iya. Nah, jadi kalau Ibu tadi ada di lingkup yang sama-sama di Kadin, saya ini sudah nggak di Kadin, nama saya mungkin nggak ada, Bu. Umurnya udah nggak boleh ada, Pak Ayu ya. Saya tertarik sekali, dan Ibu kalau bicara Kadin itu bidangnya pasti lain, Bu. Yang Ibu bicara itu nggak akan sampai-sampai lah. Iya, benar. Cerita sedikit ya, Pak Ayu ya. Nggak sampai-sampai. Iya, kita karena kita ada punya roh Kadin namanya berusaha, kita harus melahirkan usahawan muda yang Ibu tadi kan generasi muda, pendampingan desa, ibu-ibu dan remaja. Iya, ibu
Ibu dan Makanya Melanie. saya tertarik dengan Ibu. Iya. Saya pembina konsep pendampingan saya menjadikan petani modern, petani yang berwawasan wirausaha. Iya. Siapa saja yang saya ajak berwirausaha itu adalah regenerasi yang saya prioritaskan remaja dan ibu-ibu. Orang aneh toh, kok nggak bapak-bapak? Ya. Nah, nanti saya mau mencoba melihat apakah cara berpikir saya sih yang ada di lapangan mungkin nggak? Saya optimis sekali, Bu. Saya optimis banget, sekali. Bapak. Saya bukan sekali, banget. Artinya apa? Kita perlu menyatukan pikiran, kompak dalam bekerja. Yang Pak Ayub tadi mengatakan beberapa pemikiran. Harus sama-sama kita menyelesaikan perkara, Bu. Jangan tendensi-tendensi tadi Pak Ayub bicara cari kakak, cari itu udah negatif tendensinya. Ini kan susah urusan nih. Padahal kita pejuang-pejuang yang mungkin penyampaiannya tidak pas ya Pak Ayub ya. Mungkin penyampaiannya materinya kurang pas. Maka tadi saya katakan di awal, jangan lihat cara gaya kita, lihat tujuan dan niat kita. Itulah guna teman-teman yang mengkoreksi, menambahkan untuk perbaikan. Dari situ namanya saya katakan teamwork. Jangan kita bicara menjadi super team atau superman, sorry. Kalau namanya tim buat itu Bu ya seperti orang main bola, Bu. Kiper bisa jadi penyerang, Bu. Iya, kita tim diizinkan oleh pelatihnya. Pelatihnya nggak akan izinkan, Bu. Iya, betul. Stiker juga bisa jadi menggolkan bola, tapi apa gunanya penyerang kan gitu, Bu ya? Tugasnya ngepor ke penyerang. Nah, ini yang saya maksud teamwork gitu. Mari kita pahamin ini, kita bersama-sama untuk bisa, saya ulangin, berkesinambungan. Saya ingin yang Ibu tadi katakan juga, kita duduk bareng, Bu. Pak Ayu juga mengatakan juga sama. Nggak bisa kita di webinar itu terus, nggak bisa, Bu. Benar. Saya yakin. Nggak bisa. Ya. Benar, Ibu udah ngomong, Pak Joni udah ngomong, kawan-kawan senior yang lain di webinar juga sering, Pak Joni tahu tuh. Kadang-kadang setengah saya ingatkan, nadanya mengkritik, Bu. Yuk cerita terus ilmu, yuk cerita terus teori. Kita ini tukang baca ilmu, tukang baca teori, sudah selesai bukunya, Bu. Nah, ini kan nggak enak ya, Pak ya? Nggak enak ya, Pak ya? Kita langsung praktisi langsung, Pak. Kita langsung terjun di lapangan langsung. Kita sangat setuju. Nah, mari kita sering-sering lebih banyak bobotnya duduk barengan, Bu. Iya. Jadi webinar penting, diskusi penting, baca buku penting. Tapi aplikasi kalau nggak duduk, Bu, nggak praktek, itu tinggal cerita, Bu. Tinggal cerita betul. Nah, saya mau kasih pemikiran ini, sekaligus buka pintu Ibu seperti Prof tadi, carilah waktu. Misalnya Ibu, Prof tadi, siapa lagi yang saya belum lihat nih, tadi saya nggak ikut detail ya. Misalnya Pak Isnandar, yang punya akses bisnis. Itu kita ajak duduk betul, Bu. Jadi kalau Ibu tadi bicara di Madagaskar, mana tadi, produk yang gampang itu, Ibu tinggal akses, di PTC kita, duta besar kita udah pasti bisa aja tuh, Bu. Nggak usah, maafin ya, diaspora kita juga penting. Tapi kan bicara teknis administrasi, Bu nih. Iya, betul. Gampang itu. Itulah tugas beliau-beliau yang Pak Joni memprakarsai sampai adanya 6 atau 8 grup tim ini. Iya. Apa ya? Pak Joni masih dengar mungkin, Pak Joni? Pak Joni masih dengar ini? Mendengar terus, Pak. Nah, dengar terus ya. Karena saya bangga dengan Pak Joni. Gerakannya luar biasa tuh, gerakannya. Sangat setuju, luar biasa. Luar biasa. Saya support. Artinya, kalau beliau sudah begitu luar biasa, kalau kita jadi biasa-biasa saja, bahasa saya itu, Bu ya, kurang apa, Bu ya? Pak Joni bisa jawab tuh, kurang apa? Benar, Pak Robert. Kalau maaf, Bu, Ibu orang Jogja, saya orang Sumatera. Kalau kurang tuh namanya kurang ajar, Bu ya. Oh alah. Kalau kurang terus namanya kurang gitu, ajar. Pak ya. Kurang bersyukur. Nah, kalau orang Jawa bilang kurang bersyukur, kan tadi saya katakan saya orang Padang, Ibu orang Jawa. Kalau Ibu Jawanya kurang bersyukur. Kalau orang Padang tuh langsung jadi itu poin kurang ajar gitu. Nah, kan kurang sopan, Bu ya. Kurang sopan ya. Jadi gini, Ibu. Mohon mudah-mudahan dengan Pak Joni juga saya sering aja, Pak Ayu juga kami ingin ketemu mungkin dengan segala kondisi terhalang ya Pak Ayu ya. Kita duduklah lebih detail. Belum tentu juga sekali jadi Pak Ayub ya. Mungkin perlu berkali-kali, mungkin perlu setahun. Tapi langkah demi langkah
yang kita tancapkan Bu ya, itu tidak akan berubah-ubah terusnya ke depan Bu ya. Betul. Nah, saya hanya BB, saya diminta untuk hadir beliau. Terus insya Allah nanti Minggu saya sudah ada di Jakarta, terus Senin saya ada acara sama Pak Erlangga Hartanto. Selasa mungkin kita bisa agendakan, Pak. Waduh, kalau Ibu sampai bilang ada Selasa, kalau berarti Pak Tanto saya sedih untuk masih ada Selasanya. Enggak, Selasa bisa diagendakan. Saya siap. Saya bisa ada. Saya sediakan waktu 1 hari untuk menunggu jawaban untuk menunggu undangan dari Ibu. Saya tidak bikin appointment. Nah, undangan saya tahu. Saya dari Jogja. Saya tidak bikin appointment. Saya nggak tahu wilayah Jakarta. Saya jemput Ibu, saya samperin Ibu. Don't worry, but sure. Iya. Don't worry, but sure. Soalnya saya bukan ahlul bait kan, jadi saya kalau suruh ini lebih bingung, saya bukan orang Jakarta, saya orang Jogja. Nih Bu, tinggal hari Senin Ibu sampai, Ibu tinggal WA saya, Robert Kurniawan, saya jam sekian Selasa, tidak tahu Jakarta, saya tolong disamperin, saya samperin Ibu. Iya Bapak, iya. Kalau perlu saja Pak Ayub atau Pak. Siap Pak. Kita berempat masih aman, ya. Iya Bapak, siap. Saya rasa segitu dulu Bu, mohon maaf. Saya bawa produk-produk juga para pelaku UMKM, termasuk produk-produk saya juga. Amin. Nanti saya akan bawa, bisa nanti dilihat langsung, ya semoga nanti bisa bersinergi. Semangat optimis. Saya siap. Semangat, insya Allah optimis Bapak. Amin. Saya sangat optimis orangnya Bu. Saya sangat optimis. Ya, saya tuh darahnya merah putih Bu. Darahnya pasti merah putih. Gak ragu-ragu itu. Ibu jangan ragu saya ya. Iya Bapak. Saya mohon maaf kalau ada gaya saya ulang-ulang kembali, gaya saya orang Sumatera, kami satu kampung sama Pak Ayub, kayaknya gini Bu. Iya, kayaknya Bapak, gini ya. Pak Ayub masih ada Jawa Tengahnya, ada Jogjanya gayanya. Kalau saya Sumatera habis nih Bu. Kan orang Sumatera kan biasa apa? Sama Pak Robert ikut Sumatera. Sama ya? Pak. Iya. Yang penting kan hatinya Pak. Saya bilang yang penting kan hatinya. Benar. Ya, orang betul, yang penting memang hatinya kok Pak, benar. Tadi Pak Isnandar yang mengatakan gitu. Pak Isnandar kan mengatakan gini, jangan apa yang you bisa, pikirkan apa yang orang mau gitu. Nah itu adalah artinya itu. Produk saja. Ya Pak Yuda. Ya, siap. Itu bukan hanya produk saja. Kalau mengatakan jangan apa yang bisa you sodorkan ke orang lain, belajar mengerti orang lain dan belajar apa yang orang mau. Ya, betul. Nah, ini yang saya tangkap Pak Iskandar punya message itu. Betul Pak. Betul sekali, mantap Pak Robert. Saya nggak enak mengajar di RUT nih, padahal saya nggak ngajar di RUT nih. Nyon sewu. Ini kan di RUT-nya masih kecil banget Bapak, bukan sekelas Kadin. Saya nggak pernah jadi di RUT Bu, saya dari dulu sampai sekarang jadi salesman. Oh iya. Oke Bu, terima kasih Pak Ayub. Mohon maaf sekali lagi. Iya, sama-sama. Makasih Pak Robert. Ya, kita tunggu Pak. Jadi Pak Joni mungkin bisa ditanggapin Pak sebelum kita lanjut ke teman-teman yang lain. Tadi Pak Robert tuh semangat sekali Pak. Jadi memang kita butuh orang-orang seperti Pak Robert, Suci, Pak Isnandar, Pak Joni. Ini duduk bareng dulu lah Pak. Jadi kita biar bisa, jadi teman-teman tuh bisa ngelihat apa yang bisa kita hasilkan. Soalnya memang jangkauan kita nggak seperti yang lain-lain mungkin Pak. Jadi Pak Joni mungkin bisa menambahkan, silakan Pak Joni. Makasih Pak Ayud. Kalau sudah dengar Pak Robert, Bu Suci, luar biasa. Kalau banyak anak-anak muda seperti beliau itu termasuk anak muda di grup kita yang semangatnya luar biasa. Sekarang di Sumatera, mungkin minggu depan di Sulawesi, minggu berikutnya di Nusa Tenggara atau di Papua untuk mendukung para petani kita dan juga UMKM kita. Saya kira itu saling terkait semuanya Pak Ayud, terutama dengan diklat-diklat atau pelatihan yang dilakukan oleh Pak Ayud dan teman-teman lainnya. Dan seperti disampaikan anak-anak muda lain seperti Pak Sulkan Bahri dari Madura,
Pak Kuncoro yang bisa membentuk misalnya koperasi, karena seperti Pak Robert bilang tadi, kalau sendiri susah Bu Suci untuk menghadapinya. Tetapi seperti yang dilakukan Bu Suci dengan menyatukan ratusan UMKM, kalau bersama-sama hasilnya akan lebih baik. Sebagai contoh, ketika kita mempromosikan kopi di Finlandia, permintaannya langsung ribuan ton dalam waktu yang selalu berulang, misalnya setiap bulan ribuan ton. Kita nggak mampu, nggak ada pengusaha kita yang mampu untuk mensuplai itu. Dan memang negara-negara maju itu kalau mereka sudah memutuskan, kita pindah yuk, kita beli misalnya kopi Indonesia karena bagus, dia langsung mikir sampai 5 tahun, 10 tahun, dan kalau bisa selalu konsisten begitu. Kalau itu hanya dipenuhi oleh satu perusahaan kopi di Indonesia, pastilah nggak bisa. Tapi kalau kita bersama-sama mungkin 100 atau lebih pengusaha hanya itu yang bisa agak bergema, mohon maaf nih. Oke, kelihatannya ada gangguan sedikit. Jadi memang kita harus bisa bersama-sama supaya bisa memenuhi permintaan dari luar. Mungkin Pak Robert sudah menyampaikan bahwa kadang-kadang kalau permintaan itu hanya kecil, masih bisa kita kirim, kita ekspor dari Indonesia. Tapi kalau sudah besar, biasanya itu sulit kalau hanya satu perusahaan yang mensuplai. Barusan kita ngobrol dengan teman-teman di Singapura tentang ekspor ikan dari Indonesia. Wilayah kita kan Bu Suci lebih dari 2/3 itu air, tapi ekspor ikan kita kalah dengan ekspor ikan Singapura gitu. Padahal dia hanya sedikit airnya. Dan itu lagi tuh, kembali lagi, jangan-jangan ikannya dibeli dari kita lalu diperbaiki sedikit kemasannya dan dipotong, durinya diambil lalu dijual ke negara-negara maju, akhirnya untungnya lebih besar. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Suci tadi di daerah Yogyakarta banyak sekali. Saya pernah mengusulkan sebenarnya ke gubernur, ke Pak Sultan, bagaimana kalau kita adakan Pak, misalnya seminggu pameran batik se-Indonesia, tapi tempatnya di Jogja dan itu tanggalnya selalu sama. Sehingga turis dari seluruh dunia langsung tahu kalau kamu mau ke Jogja, misalnya ditetapkan tanggal 1 sampai 7 Juni. Datang ke Jogja 1 sampai 7 Juni, kamu akan melihat batik dari seluruh Indonesia akan dipamerkan di Jogja. Dan tentunya pengusaha batik di Jogja yang lebih banyak di sana. Waktu itu Sri Sultan mengatakan, sudah ada Pak Joni, pameran ini lukisan tanggal berapa setiap tahun di Jogja. Sebenarnya tinggal ditambahkan saja kalau mau dengan pameran batik. Itu sebenarnya bagus di tempatnya Pak Robert, misalnya kita buat pameran rendang seluruh Indonesia gitu. Atau seperti Prof. Sukoso tadi bilang, kalau soto kan ada soto Madura, ada soto Betawi, soto Solo dan lain sebagainya. Mungkin kita buat pameran soto tanggal berapa, sehingga kalau orang berkunjung ke suatu tempat itu ada nilai tambahnya lah gitu. Di samping tempatnya sudah baik kayak Borobudur, tapi kalau di samping melihat Borobudur nanti bisa melihat berbagai jenis batik, apalagi dikasih tahu gimana cara membuat batik, itu sangat bagus tuh. Dan pernah saya sampaikan di sini, orang Jepang itu sangat kagum dengan pewarna batik Bu Suci. Dia pernah membawa kimono dari Jepang, dan karena
warna batik itu alami, dicelup di Solo, dibawa ke Jepang. Ada yang mau membeli kimono itu 11 kali lipat. Itu pun dia nggak mau ngasih. Dia hanya menunjukkan, Joni lihat tuh negaramu itu. Kayaknya luar biasa. Pewarna batik itu dari daun tanaman apa gitu ya. Ya, nama Ecoprint, Pak. Kita punya produk Bu Suci. namanya Ecoprint. Kita punya, kemarin kita sudah kirim ke Jepang juga, Bapak. Sudah ya? Seperti itu Bu Suci. Kalau misalnya, tapi cuman hanya berupa beberapa unit. Belum betul banyak. Bu. Berarti Bu Suci ini nggak susah ini, Bu Suci. Dalam? Iya. Dalam, ini nggak susah, rupanya pura-pura susah ini. Bapak, Nyun ngapunten, memang betul-betul begitu, Bapak. Iya, Pak Robert kan sudah bilang tadi bahwa beliau di root. Jadi memang ya nggak susah lah Pak Robert. Jadi Pak Joni, saya tambahin sedikit ya. Pemikiran Pak Joni ini, saya udah lihat 15 tahun yang lalu di Cina. Iya. Di Cina itu waktu saya keliling-keliling mengenai granit marmer, itu waktunya tertentu mengadakan pameran seluruh granit dan marmer seluruh dunia, Pak. Betul, betul. Saya kasih pengalaman memalukan untuk diri saya, Pak. Waktu saya bawa marmer dari Makassar ke Cina, Pak. Saya print, saya punya katalog, brosur. Saya melihatnya bangganya setengah mati. Luar biasa saya bangga. Sampai di Cina, Pak. Saya kasih lihat pameran Cina. Bapak tahu dia bilang, ini mah bungkus koran katanya. Mati nggak saya, Pak? Ketawa Pak Inandar. Sana Pak, katalog 10 tahun yang lampau, 15 tahun. Itu luar biasa. Dia punya cetak gitu, Pak ya. Saya bawa katalog itu, saya sampai hari ini masih punya, saya simpan, Pak, saking malunya sih Pak. Tapi memori saya, saking malunya saya simpan, jadi kebanggaan sekaligus. So, ini sering-sering saya sampaikan kalau saya terkait dengan apa yang saya ceritakan. Sambil saya malu, tapi sambil saya bangga. Kenapa? Benar. Saya orang satu-satunya di Indonesia yang berani pameran 10-15 tahun lampau di Cina, Pak. Satu-satunya. Bagus, Pak Robert. Walaupun kekurangan saya. Gak apa-apa, tapi itulah kebanggaan saya. Tapi memang itu dia Pak Robert, bahwa kalau kita mau sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ekspor. Ini baru WA-an saya dengan Pak Christoph yang kemarin ngomong dari Jerman. Saya mau ngajak dia Pak Robert, daripada dia nyari sendiri produk kita, lebih baik kerjasama. Misalnya dengan yang sudah ada di WA kita, dia nggak harus selalu datang ke Jakarta, dia tinggal nanya aja, Pak Joni mungkin ada 10 pengusaha Indonesia yang bisa menghasilkan rempah-rempah, saya butuh ini dan lain sebagainya, kualitasnya seperti apa. Terus saya bilang ke dia, karena istrinya orang Indonesia Pak Robert, jadi memang bahasa Indonesianya persis seperti kita ini Pak Robert. Jadi saya tanya kemarin, kalian belajar bahasa Indonesia di mana gitu? Ya Pak Christoph-nya bilang, kalau saya di rumah Pak Joni katanya. Kalau Rolf satu lagi karena dia waktu tsunami dia melayani di Nias dan nggak ada satu orang pun yang bisa bahasa Inggris, Bu Suci. Terpaksa saya harus belajar bahasa Indonesia, tapi dia bilang bahasa Indonesia saya nggak sebagus bahasa Indonesianya Pak Christoph, karena bahasa Indonesia saya kan bahasa Indonesia jalanan. Tapi saya bilang kita tetap ngerti gitu. Dan itu, ya jadi mereka berdua itu banyak saran Bu Suci, bagaimana caranya supaya produk Indonesia itu bisa masuk Eropa. Dan benar Bu Suci dan Pak Robert, kenapa lebih banyak produk Vietnam masuk Jerman daripada produk Indonesia? Padahal diakui kualitas kita itu lebih baik. Iya, dan apa yang dibuat oleh Pak Ayut seperti sekarang ini, saya anggap nih kreatif nih Pak Edi Ganevo, bahwa halal bil halal digunakan, dikombinasikan dengan Zoom atau teknologi informasi, tapi hasilnya saya kira itu Pak Robert, kenapa Pak Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan kita mengatakan ekspor kita bulan Maret 2020